Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk penunjang perkuliahan Piranti Bergerak 1 ya. Dan di sini saya akan membahas tentang views ya. Nah, dari kata views itu secara harfiah artinya adalah pandangan atau apa yang bisa kita lihat gitu ya. Views. Nah, kalau kita lihat di gambar smartphone ini adalah apa yang kita lihat itu ada berupa gambar, ada berupa tulisan. Nah, itu semua adalah views. Berarti views itu apa saja sih gitu ya. Nah, ada jenis text view. Text view adalah salah satu jenis views yang menampilkan huruf-huruf. Jadi di sini ada contohnya ada tulisan morning pizza. Kemudian di sebelahnya ada I'll be your in neighborhood dan sebagainya. Tulisan ini memiliki 3 jenis. Ini ya, kalau yang saya ini ya, ini, dan ini itu 3 jenis yang berbeda. Dari segi fontnya berbeda, ukurannya ya, ukuran font size, atau mungkin dari segi warna. Yang paling kanan dia gray gitu ya. Nah, ini nanti kita ketika mau membuat desain di Android gitu ya, kita bisa membuat text view itu sesuai dengan harapan kita gitu ya. Oke, selain text view ada lagi jenis view yang lain adalah image view. Dari namanya aja image berarti dia akan menampilkan gambar atau image. Bisa dia berupa gambar penuh full gitu ya, atau juga bisa berupa gambar yang cuman berupa icon-icon seperti ini ya, ada icon pensil, tempat sampah dan sebagainya. Kemudian jenis view yang ketiga ada jenis view button. Jadi jenis view ini bisa kita klik. Jadi kalau diklik nanti dia akan melakukan suatu proses yang lain gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi nggak hanya sebuah lambang bentuk plus, bisa juga button berupa kotak yang ada tulisannya atau bahkan nggak ada kotaknya. Jadi hanya tulisan itu juga bisa diklik. Itu juga termasuk jenis view jenis button gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada jenis-jenis yang lain dari view yang bisa kita pelajari, tapi di sini yang paling sering kita jumpai adalah 3 jenis text view ini. Jadi kalau kita lihat di gambar smartphone ini, saya kotak-kotaki gitu ya, ini bagian gambar, ini bagian tulisan, ini bagian button, seperti itu. Oke, nah sebelum saya melanjutkan tentang view, saya mau menjelaskan sedikit nih. Kalau teman-teman pernah belajar di MS Word gitu ya, kalau Anda ngetikkan suatu kata di lembar halaman MS Word, pasti Anda juga mempelajari tentang margin kan, setting margin. Nah, margin itu apa sih? Margin itu adalah batas antara garis tepi kertas luar sampai batas tepi bagian dalam. Ini adalah margin. Jadi kalau yang gambarnya krem ini adalah batas marginnya. Jadi nanti Anda kalau mau buat text view gitu ya, nah teksnya itu pengennya sedekat apa sih sama lembar bukan lembar ya, tampilan view yang ada di smartphone itu, apakah mau mepet di atas, mepet di kiri gitu ya. Oh enggak, mau pengen ada jaraknya, berarti kita bisa mengatur marginnya. Beda dengan padding. Kalau padding itu antara tulisan dengan batas dalam. Nah, ini yang kita sebut dengan padding. Gitu ya bedanya ya. Jadi nanti kalau kita mau setting padding ada sendiri, margin ada sendiri, itu dibedakan. Oke, ini ada pertanyaan, nanti silahkan Anda jawab. Pertanyaannya adalah, tolong identifikasikan tipe-tipe view dari A, B, C, D, E berikut ini. Jadi yang A ini termasuk tipe view apa? Apakah dia text view, image view, atau button? Silahkan dijawab. Kemudian Anda lihat berikutnya, di slide berikutnya ini saya akan menampilkan jawabannya ya. Jadi A apa, B apa, C apa, D apa, E apa? Silahkan dijawab. Nah, kalau sudah, ini hasil jawabannya ya. Yang A adalah tipe image view ya kan, karena memang sudah kelihatan dia bentuknya gambar berbentuk amplop yang ada tanda centangnya ya kan. Kemudian yang B dia berupa tulisan inbox, berarti dia view jenis text view. Yang di bawah ada tulisannya Gmail, itu juga jenis text view. Kemudian yang D, the inbox that bla bla bla, itu juga termasuk jenis text view ya. Dan yang terakhir, tulisan sign in ini bisa diklik. Jadi kalau diklik, dia melakukan proses berikutnya. Berarti dia termasuk button. Jadi bukan termasuk text view gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lain. Ini juga bisa Anda jawab.
A, B, C, D, E ya, sama sampai E juga. Ini miliknya tampilan YouTube ya. Yang A, B itu termasuk apa, C termasuk apa. Silahkan dijawab ya. Bisa di pause dulu video ini sambil dijawab. Nah, kemudian bisa di-play lagi dan hasilnya sama nggak dengan jawaban saya. Nah, untuk yang A, welcome to YouTube itu adalah text view tipenya. Terus yang B, new awesome itu adalah tipenya text view. Yang C beda lagi ya, dia tipenya image view karena berbentuk gambar gitu ya. Tapi yang D dan E bukan gambar juga bukan tulisan karena dia bisa diklik. Kalau skip bisa lewat next ke berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah tipe button gitu ya. Oke, kita sekarang mau coba latihan. Nah, sebelum kita belajar menggunakan Android Studio, ini kan masih kelas teori, kita coba dulu pakai web browser. Buka web browser Anda dan ketikkan alamat ini ya, https://labs.udacity.com/android min visualizer /crash gitu ya. Kemudian /android/sandbox. Ketik ini di web browser Anda, boleh pakai web browser apapun, internet browser boleh, Chrome juga boleh, Mozilla boleh, apapun boleh. Pokoknya kita pakai web browser. Nah, sekarang saya mau masuk ke web browsernya ya. Nah, di sini kebetulan saya web browsernya pakai Edge. Di sini Anda bisa pakai web browser apa saja gitu ya. Yang jelas alamat URL-nya persis seperti yang saya sampaikan di sini ya. Jadi menggunakan labs.udacity.com/android min visualizer /crash/android/sandbox. Ini aslinya defaultnya memang seperti ini tampilannya ya. Nah, ini kita sedang membuat sebuah view yang kita sebut namanya adalah text view. Jadi text view ini memiliki perintah-perintah Android.2 text sama dengan hi there. Kemudian dia punya layout width, layout height, wrap content, text size-nya 36. Ini akan saya jelaskan di slide ya. Oke, ini kita sudah kembali di slide. Nah, saya akan jelaskan tentang text view. Tadi kan teman-teman sudah bisa membedakan berbagai macam view ya. Nah, view yang pertama adalah text view. Apa sih text view itu gitu ya? Text view itu bisa menampilkan sebuah tulisan. Ini contohnya saya punya tulisan yang kontennya adalah happy birthday. Di mana tulisan ini memiliki ciri-ciri yang pertama background ya. Di baris ketiga, di situ ada background tanda petik @android.2 color darker gray. Jadi dia backgroundnya darker gray. Yang ini background darker gray. Kemudian dia juga memiliki lebar dan tinggi. Dia lebarnya 150 dp. Di sini 150 dp. Sedangkan tingginya adalah 75 dp. Nanti saya akan jelaskan apa sih dp itu gitu ya, pelan-pelan ya. Sekarang saya masih menjelaskan tentang text view. Oke, dari penjelasan singkat tadi saya sudah bilang ada tulisan happy birthday, kemudian mempunyai background dark gray, punya lebar dan tinggi gitu ya. Kira-kira apa sih observasi Anda dari apa yang sudah saya sampaikan? Silakan ditulis observasinya apa. Oke, saya langsung next saja. Di sini observasinya with angel bracket. Nah, di setiap text view ini kok ada angel bracket gitu ya. Angel bracket itu adalah apa ya? Kurung siku ya, kurung sudut. Kurung sudut beda ya sama kurung siku. Kalau kurung siku itu yang bentuknya siku-siku. Nah, ini kurung siku. Nah, yang ini adalah kurung sudut, bentuknya sudut begini atau kita sebut dengan angel bracket gitu ya. Jadi di awal text view ada angel bracket dan di akhir text view ini ada /angel bracket gitu ya. Oke, setiap text view atau view apapun itu nanti harus menggunakan angel bracket ya. Yang kedua, don't know what Android.2 text mean. Jadi di sini si penulis mengatakan dia nggak tahu apa sih artinya Android.2 text. Itu artinya apa? Karena di sini ada Android.2 text, Android.2 background dan seterusnya. Gitu ya. Text itu adalah mengatakan apa gitu ya. Apa yang mau ditulis, teksnya apa bunyinya.
Poin ketiga, says happy birthday which appear on the phone. Jadi ada tulisan happy birthday yang muncul di smartphone gitu ya. Ternyata tulisan happy birthday ini akibat dari perintah Android.2 text gitu ya. Kemudian yang keempat, has height and width. Jadi dia memiliki tinggi yang tadi saya bilang 75 dp dan dia punya lebar atau width selebar 150 dp gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, XML sintak. Kita masih mau belajar tentang XML-nya dulu ya, atau dari segi tampilan ya. Sintaknya gimana sih gitu ya? Sintaknya seperti ini. Anda perhatikan teks atau tulisan yang berwarna hijau. Di sini ada kurung siku, buka, kemudian ada tulisan text view. Tulisan text view Anda perhatikan, di sini huruf T-nya besar, setelah itu huruf kecil-kecil, V-nya besar. Ini adalah jenis huruf yang menganut camel case gitu ya. Coba saya gambar ya. Di sini ada, mungkin begitu ya. Saya kurang bisa gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Saya maunya gambar camel atau unta gitu ya. Cuman punuk unta itu kan ada yang dua, ada yang satu. Di sini dua. Di sini di punuknya ini T-nya besar, kemudian V-nya besar. Jadi gitu ya. Nah, seperti itu punuknya unta. Jadi text view T-nya besar, kemudian huruf yang diikuti kecil. Kemudian untuk mengeluarkan kata berikutnya atau kata kedua, huruf depannya besar. Tapi dia tidak boleh ada spasi, ya, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada tanda underscore gitu ya. Nah, seperti itu penulisannya, itu jenisnya camel case. Text view yang berwarna hijau ini menandakan jenis view-nya. Oh, view-nya teks itu perintahnya text view. Nah, nanti kalau image gimana? Ya, image view gitu ya. Oke, sekarang kita belajar di text view dulu ya. Di sini ada Android.2 text, Android.2 background. Ini berwarna biru. Ini artinya kita sedang memberikan suatu ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri yang dikenai pada text view ini. Ciri pertama adalah teksnya. Untuk text view ini isi teksnya apa sih? Isinya ada ditandai sama dengan, kemudian tanda petik, ada tulisan warnanya, kalau di sini warnanya merah gitu ya. Happy birthday. Oh, teks itu nanti akan tampil ada tulisannya happy birthday. Ciri kedua apa? Android.2 background. Oh, backgroundnya apa? Backgroundnya di sini sama dengan tanda petik add Android color. Color berarti backgroundnya menggunakan warna. Warna apa? Slash darker gray. Ini warnanya. Nanti kalau misalnya backgroundnya mau pakai gambar, bisa nggak Bu? Bisa, tapi nanti bukan menggunakan perintah Android Color ini lagi. Nanti ada sendiri perintahnya ya, nanti akan saya ajari. Nah, yang ciri ketiga adalah lebarnya atau width-nya. Lebarnya mouse lebar 150 dp, sedangkan tingginya 75 dp. Jangan lupa ditutup oleh backslash, kemudian angel bracket, atau tutup kurung sudut gitu ya. Ini adalah sintak untuk menuliskan text view. Sebenarnya nanti yang image view sama seperti ini juga ya caranya ya. Oke, tapi ada juga yang penutupnya itu dia menggunakan ini. Jadi setelah kurung sudut buka, terus ciri-cirinya apa atau atributnya apa, kemudian ditutup kurung, buka kurung lagi, backslash text view. Yang kayak gini salah nggak Bu? Ya benar sih sebenarnya. Ini nggak salah, cuman kita nggak perlu nulis terlalu banyak. Kita cukup, saya back dulu ya. Nah, kita cukup nulis kurung sudutnya satu pasang seperti ini saja sudah cukup gitu ya. Kita nggak perlu menggunakan ini. Tapi nanti ada kalanya kita harus menggunakan tipe yang seperti ini. Nanti saya ajari ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sini, kita coba aja dulu ya. Kita masuk ke web browsernya tadi ya. Nah, di sini di web browsernya, tadi gimana tulisannya? Ini saya hilangin semua dulu ya. Yang belum dipelajari saya hapus dulu. Oke,
Mungkin saya besarin dulu hurufnya. Oh, segini cukup ya. Oke, yang pertama tadi teksnya maunya tulisannya happy birthday gitu ya. Oke, kita ganti. Happy, B-I-R-T-H, B-I-R-T-H-D, birthday, gitu ya. Terus kita tadi maunya apa tadi? Kita maunya ada background ya, backgroundnya berwarna dark gray. Oke, kita coba tambahin backgroundnya. Android titik 2 background sama dengan tanda petik apa tadi? Android color ya. Ini kalau belum selesai ngetik dia ada warning error gitu ya. Android titik 2 color backslash kita coba gray gitu aja ya, coba aja dulu tanda petik. Oke, udah nggak error ya. Tapi sepertinya warna grey tidak diketahui di sini ya. Kita coba pakai darker grey. Sorry, darker underscore gray gitu ya tulisannya ya. Nah, akhirnya backgroundnya muncul nih, darker gray. Tapi di sini diminta lebarnya tadi 150 dp ya. 150 dp. Nah, tingginya berapa? Tingginya maunya 75 dp ya tadi ya. 75 dp. Kok gitu Bu tulisannya? Nggak sama ya dengan yang di sini tadi gitu ya. Karena ini ada text size gitu ya. Coba text size-nya saya hapus dulu ya. Oke. Saya persingkat dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, sama persis kan ya. Ini kalau kita mau hurufnya dibesarin bisa. Kita tinggal nambah font yang tadi itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ini kita kembali dulu ke sebelum kita kembali ke presentasinya, coba Bu, saya mau nambah tulisan lagi di bawahnya, bisa nggak sih gitu ya? Misalnya Happy Birthday Timata gitu ya, misalnya. Saya coba dulu di sini. Saya rubah dulu height-nya supaya nggak terlalu tinggi. Seperti ini kita pakai 25 aja ya, segini aja ya. Atau hurufnya saya kasih ukuran dulu. Ini kegedean, kebesaran ya. Saya kasih 15 mungkin, kurang besar. 25 mungkin. Oke. Kayaknya 25 cukup ya. Ntar, kalau lebarnya kayaknya kurang nih ya. Saya buat 200 dp. Nah, cukup ya. Tingginya nih yang kurang nih. Saya kasih 30 deh. Nah, pas ya. Cakep ya. Oke, sekarang saya mau bikin tulisan lagi nih, Bu. Ada tulisan Stimata gitu ya. Ini teman-teman silahkan dicoba ya. Di rumah boleh dicoba pakai web browser. Ini saya copy aja. Saya copy daripada saya ngetik-ngetik lagi ya. Copy. Saya mau bikin text view di bawahnya, Bu. Gimana nih caranya, Ibu? Error, terjadi error. Oke, sebelum saya lanjutkan di sini, saya buka dulu di slide kita ya, presentasinya. Oke. Nah, ada sintak lagi. Di sini kok ada linear layout gitu ya. Nah, di sini ada tulisan happy birthday, terus ada tulisan lagi you are the best. Ini dua teks yang berbeda, di mana teks ini ditulis atas bawah gitu ya maunya ya. Nah, ini kita harus menambahkan orang tua. Jadi ini tuh anak. Anak-anak tidak bisa kalau tidak ada orang tua. Jadi kalau sendirian bisa. Tapi kalau berdua begini harus pakai orang tua. Ini orang tua dan ini anaknya gitu ya. Dan orang tua ini harus dijelaskan kalau linear layout itu pakai vertikal apa horizontal. Kalau vertikal nanti tulisan happy birthday di atas, you are the best di bawah gitu ya. Oke, kita coba saja. Berarti di sini di baris pertama kita tambahin
linear layout gitu ya. Kemudian di enter dulu. Tadi apa? With height ya. Oke. Android titik 2 layout underscore width sama dengan dia harus lebih besar dari induknya ya. Kita sekarang pakai ini aja ya, kayak seperti di sini ya, wrap content ya. Nanti saya jelaskan apa sih wrap content itu ya, gitu ya. Sementara ikuti aja dulu wrap content. Sama ini daripada saya ketik lagi, saya copy aja ya. Untuk tingginya, kita pakai wrap content juga. Height, ya, gitu ya. Terus setelah wrap content, height, orientasi ya. Orientasi tadi apa? Orientation. Android titik 2 orientation sama dengan tanda petik vertikal. Oke, gitu ya. Oke, jangan lupa diberi penutup kurung sudut. Nah, terus di bawahnya, paling bawah sendiri, di enter dulu. Nah, di sini kita kasih penutup seperti ini ya. Yang terakhir nih, backslash linear layout. Ya, kurung buka sudut, backslash linear layout. Nah, seperti ini. Oke. Di sini tidak bisa muncul ya. Ini di sini baris ketiga layout HGHT kurang T ya. Nah, ini kan tulisan kedua happy birthday. Kita ganti ya, stimata. Nah, gitu ya. Oke, bisa ya. Teman-teman silakan ini dicoba gitu ya, latihan biar tahu ya. Oke, kita kembali ke presentasi ya. Nah, kemudian di sini ada gambar cewek nih ya. Saya mau menjelaskan tentang atribut. Ada seorang gadis. Gadis ini memiliki ciri-ciri. Ya. Ciri-cirinya dia memiliki rambut yang hitam dan punya mata yang coklat, gitu ya. Oke, di sini kita mau ngasih ciri-ciri rambut hitam, mata yang coklat itu adalah sama seperti ini ya. Teksnya apa, backgroundnya apa, layout width-nya apa. Nah, itu adalah atribut sama seperti di sini. Kalau di sintaknya XML, atributnya adalah ditandai dengan kata Android titik 2 atribut apa. Kontennya apa. Android titik 2 apa atributnya, background. Terus kontennya dari background apa, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Atribut name di sini ada 4 ya. Android titik 2 text, Android titik 2 background, Android titik 2 layout width, Android titik 2 layout height. Ini adalah tipe-tipe atribut gitu ya. Tipe teks gitu ya. Apa value-nya? Atribut value in quotation. Jadi nilai atributnya berada di dalam tanda petik. Nah, selalu harus dikasih tanda petik. Nama atributnya teks. Apa value-nya? Happy birthday. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, di sini has default value. If you are okay with default value, don't set them here. Jadi begini, kalau kita nanti membuat suatu view di Android Studio nanti, ketika kita ketikkan kurung sudut buka text view baru huruf T gitu, kadang langsung dia ngasih default gitu ya. Kalau misalnya defaultnya itu sudah cocok sama kita dan kita nggak perlu ganti defaultnya, nggak apa-apa, mungkin teksnya aja yang diganti. Tapi jika ternyata dari defaultnya kita nggak setuju atau atributnya nggak cocok dengan apa yang kita harapkan, baru bisa diedit gitu ya.
Oke, ada kata-kata lol, LOL. Kalau kita tahu ya, like of apa tuh? Tertawa yang terbahak-bahak gitu ya. Ada tulisan we are going. Ya tahu kalau manusia membaca itu adalah where are you going? Itu kamu mau pergi kemana? How are you? Nulisnya HOWRU. Ini kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kira-kira ada bahasa Inggris ada lagi OTW. Ya tahu kalau kalau kita bahasa sosmednya itu on the way, sedang di jalan gitu ya. Ada lagi bahasa Indonesia, Titi DJ. Apa itu Titi DJ? Bukan Titi Dwi Jayanti, tapi hati-hati di jalan gitu ya. Terus ada lagi istilah-istilah yang tulisannya itu nyeleneh-nyeleneh, tapi kita sebagai manusia tuh udah tahu maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau pemrograman nggak tahu gitu ya. Nah, seperti ini. Text view, misalnya kita salah nulisnya kurang huruf E. Ini kan kurang huruf E. Iya, Android nggak akan tahu itu maksudnya apa. Atau yang kedua ini, T-nya udah benar huruf besar, tapi V-nya huruf kecil. Android juga nggak ngerti itu apa, akan disalahkan. Atau T-nya kecil, ada spasi lagi, V-nya juga kecil. Wah, tambah nggak ngerti. Jadi, sintaknya Android itu di sini, untuk XML-nya ya, itu harus perfect kalimatnya, apa setiap hurufnya ya. Fontnya mau besar mau kecil itu harus benar. Jadi kalau text view ya T-nya besar, V-nya besar, jangan sampai dirubah-rubah gitu ya. Itu sudah paten. Oke, ini ada pertanyaan. Ada baris perintah, 6 baris perintah. Ini ada 6 baris perintah ya. Baris pertama tulisannya text view, baris kedua Android titik 2 text happy birthday dan seterusnya. Di setiap baris ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan dijawab pertanyaannya. What's the name of the XML element? Gitu ya. Silahkan Anda jawab. Kemudian pertanyaan kedua, list all attribute names not attribute values separated by comma. Kalau pertanyaan pertama tadi kan dia minta apa sih nama dari XML ini gitu ya, apa namanya, dia mau bikin apa gitu ya. Yang kedua, Anda disuruh menuliskan nama atributnya saja, value-nya enggak usah. Sebutkan dan berikan tanda koma untuk membedakan antara nama atribut satu dengan lainnya. Nanti jawabannya banyak yang nomor 2. Dan yang nomor 3, on what line number in the tag close. Jadi tag penutup ini berada di baris keberapa gitu ya. Silahkan dijawab. Nah, berikut hasil jawabannya. Ternyata ini adalah XML untuk membuat text view. Dilihat dari mana? Ini namanya text view gitu ya. Kemudian atribut name-nya apa aja? Ada text, ada text color, ada background, layout width, layout height. Ini nulisnya lengkap ya, di sini jawabnya ya. Android text color, Android background, Android layout width, Android layout height gitu ya. Dan tag ini ditutup di baris ke-6. Ini penutupnya gitu ya. Oke. Nah, baiklah, ini adalah video di bagian pertama tentang view. Saksikan di video selanjutnya.